Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Berdiri. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu agama dan sistem pagi. Doa dimulai. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah hamba kekuatan untuk menjunjung tinggi nama baik kedua orang tua. Mari Bapak memberi salam. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Semangat kan hari ini? Semangat dong. Ketua kelas gimana? Hadir semua temannya? Alhamdulillah, sehat walafiat kita pada hari ini. Oke, kita ketemu lagi di hari Senin yang ceria ini, ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya mau kasih sedikit semangat sama kalian. Boleh? Boleh nggak? Boleh, biar nggak capek-capek lagi, biar semangat. Ya kan, Asmi? Oke. Ingat yel-yel SMK kan? Ingat ya. Jadi kalau misalnya saya bilang SMK, kalian jawabnya bisa. Oke, kalau SMK teman siswa pasti bisa. Oke, bisa ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. SMK bisa. SMK bisa. SMK teman siswa pasti bisa. Kita tepuk tangan ya untuk kita bersama. Terima kasih, terima kasih. Pajar, tasnya jatuh Pajar. Oke. Jadi sebelum kita lanjut ke materi pada hari ini, kita review dulu sedikit materi sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai jenis media promosi. Ada yang masih ingat apa saja jenis media promosi itu? Najwa mengatakan media tradisional. Contohnya adalah televisi. Selain televisi ada lagi nggak, Najwa? Apa itu lagi? Bali? Iya, terima kasih Asmi tambahannya, baliho. Kemudian ada lagi, itu tadi media tradisional. Ada lagi? Oke, Jar. Media digital, contohnya? Media sosial. Media sosial itu apa saja sih? Ada TikTok, ada Instagram, Facebook. Kemudian ada lagi yang bisa menambahkan? Oke. Sabrina, media alternatif gimana tuh? Media promosinya? Menggunakan kode referral atau mengundang teman, ya kan, mengundang keluarga. Oke. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, apakah bisa suatu produk itu tidak diiklankan? Kenapa tidak bisa diiklankan? Kalau tidak diiklankan dia tidak laku, ya kan? Apakah bisa nih produk yang udah ada iklannya, ada produknya terus dihentikan secara tiba-tiba? Apa yang akan terjadi? Tetap tidak laku, penjualan akan menurun, ya kan? Lambat laun penjualan menurun, produk tidak akan laku. Oke, itu adalah pembahasan review kita pada hari ini. Oke. Hari ini, seperti yang saya sampaikan pertemuan sebelumnya, kita akan membahas mengenai kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan. Oke. Ini tanggal berapa, Ketua kelas? Oke. Kita membahas mengenai kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan. Kepuasan itu dia berkaitan dengan sesuatu yang memenuhi hasrat kita, memenuhi kebutuhan kita. Ya, jadi dalam hal ini kita akan merasa puas apabila sesuatu telah memenuhi kebutuhan kita, ya. Nah, namanya suatu produk itu kan bisa berupa barang, bisa juga berupa jasa, ya. Biasanya faktor-faktor yang mempengaruhi kita puas terhadap suatu produk. Misalnya nih, produknya lem. Nih, lem GJ. Apa sih yang membuat kita puas menggunakan produk lem GJ ini? Salah satunya yang pertama faktornya itu adalah mengenai mutu produk. Mutu produk atau kualitasnya. Ya, kualitas produknya. Yang kedua ada kualitas pelayanan. Pernah mendapatkan pelayanan yang kurang memuaskan terhadap sesuatu? Pelayanan loh, bukan produk. Misalnya kalian mau beli bensin lah, ya kan, di SPBU, Bang, isi bensin 10.000, tapi nggak dijawab. Atau mukanya cemburu, pernah kan? Ada merasa seperti itu pelayanannya berarti kurang. Oke, yang ketiga kita puas kenapa, Bu? Karena penetapan harga. Nih, ya kan? Karena ya maksudnya sesuai budgetnya anak kan, di kantong ya kan. Kalau kita jajan di kantin beli nasi goreng yang harganya 20.000, iya mungkin puas ya sekali aja, tapi untuk seterusnya mikir ya kan, kita aduh karena harganya aku enak sih makan di kantin, enak sih, sedap, ada ayamnya, ada udangnya, ada telurnya, tapi
harganya, nggak worth it kan, kayak gitu. Kadang menurunkan kualitas kepuasan kita. Lalu adanya pengalaman belanja. Nih, biasanya cowok-cowok nih, "Ih, oh beli sepatu di mana? Beli sepatu sekarang, beli sepatu Orthoset yang lagi hype ya, kamu beli Orthoset di mana? Atau beli sepatu OnCloud di mana yang perempuan-perempuan nih? Oh di Shopee, belinya di Shopee aja, ngapain di Tokopedia mahal?" Nah itu termasuk salah satu adalah pengalaman belanja, artinya berarti si A, temanmu itu puas, dan dia menyarankanlah kepada kamu, oke. Lalu ada, eee, strategi pemasarannya. Nah, nih. Makanya kadang kalau di strategi pemasaran kalau kita pergi ke mall, ya, strategi pemasaran gimana Bu? Kalau kita ada kalian pergi ke mall, kayak di Carrefour itu di lantai 4-nya tuh jajarannya itu handphone semua tuh yang jualan. Jadi kalau kita lewat tuh, nih kayak gini nih, kita ditarik-tarik tuh sama mereka. Ayo Kak, ini handphone Kak, handphone." Sama kayak di pajak, kalau kalian pergi ke pajak kain, belanja ke dalam atau ke Monja, maaf kata ya, ya Monja, ditarik-tarik kan baju kita. Nah, itu adalah strategi pemasarannya mereka. "Ini Kak murah Kak, cantik Kak." Nah, itu strateginya dengan cara ya itu tadi, ya kan memperkenalkan produk mereka. Oke, Bu, jadi Bu ada pernah pelanggan yang tidak puas? Ya kalau tidak puas berarti terkait dengan mutunya atau mutu produknya nggak bagus, ya kan. Misalnya aja deh, kayak mana? Kalian menggunakan pulpen apa di sekolah kebanyakan? Kenko, Kilot, ada nggak yang menggunakan Maijel? Ayo, Maijel, ada nggak teman kalian menggunakan Maijel? Ada, tapi nggak banyak. Kenapa? Maaf nih ya, misalnya nih, ini yang Kenko, ini yang Maijel, ya kan. Saya jatuhkan nih, pasti kalian yang pengguna Maijel udah stres. Aduh, dijatuhkan. Kenapa? Bakalan macet. Tapi kalau Kenko, mau dilemparkan ke dinding pun aman, contoh saya kan menggunakannya. Nah, itu apa? Kadang kita juga tidak merasa puas dengan mutu produknya, dengan kualitasnya apa, makanya kenapa banyak beralih ke Kenko, bukan nggak sanggup ke Maijel. Atau, Bu, kualitas pelayanannya itu tadi di pom bensin, atau kalian lagi ke perbankan, lagi ke bank, mau buka bank, atau kalian udah pada buat KTP? Ada yang udah buat, ada yang belum. Misalnya maaf kata di pelayanannya kurang baik, pasti kita kesel. Ngapain sih di sini? Kesel, tapi ya itu tadi, tidak ada sesuatu itu yang memang memuaskan kita 100% dan yang membuat kita benci 100% juga tidak ada. Ya kan dia 50-50 lah balance. Oke, sampai di sini untuk kepuasan dan tidak puasan pelanggan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang tanyakan? Oke, Samuel? Gimana cara mengukur ketidakpuasan pelanggan? Ketidakpuasan pelanggan itu bisa diukur. Bu, kayak mana sih tahu, Bu? Kenapa orang banyak contohnya ya, suka Kenko daripada Maijel untuk anak sekolah. Kayak mana ngukurnya? Kalian pernah dengar atau pernah melakukan namanya survei? Pernah melakukan survei? Ini biasanya banyak ada di kalau kalian pengguna kartu Eksis dan pakai aplikasi Eksis, biasanya ada muncul sebulan sekali survei untuk mengisi layanan Eksis apakah baik, sangat baik, buruk atau sangat buruk. Ini survei yang biasanya dia melakukannya dengan centang. Pernah? Ada tahu? Atau ini saya tanya nih satu-satu pakai kertas nih. Dari mulai Irfan, saya tanya, "Gimana penggunaan Maijel?" Sangat buruk, Bu. Saya centanglah sangat buruk. Dapat sangat buruk, berarti disurveilah dapatlah, oh berarti kurang puas. Sekitar 75% kelas 12 campuran kurang puas menggunakan pulpen Maijel. Oke, itu cara mengukurnya dengan menggunakan yang namanya survei atau bisa kita review. Pernah lihat food blogger? Iya kan? Nah, iya, food blogger, "Saya rasa makanannya ini kurang enak, karena terlalu asin menurut saya." Nah, itu termasuk juga dia mengukur ketidakpuasan dan kepuasannya. Ada lagi yang ditanyakan? Oke. Apakah kepuasan produk 100%? Tidak. Tidak ada produk yang 100% memuaskan. Seberapa kuatnya pun perusahaan membuat produk itu, sekualitas bagus pun, tapi kalau misalnya ada kompetitor lainnya, pasti kita lambat laun akan beralih ke kompetitor lain. Karena apa? Kenapa Bu nggak bisa 100%? Karena ada perbedaan harapan dan realitas, ya kan? Ada perbedaan yang kita harapkan dengan kenyataannya. Oke? Sampai sini ada yang mau tanyakan lagi? Tidak ada? Oke, kalau gitu saya akan kasih tugas sama kalian. Secara cepat saja, ini saya akan menilai kalian secara cepat. Saya akan mengambil 4 kelompok pertama yang maju ke depan yang bisa menjawab. Terkait kalian puas atau tidak puas terhadap produk yang saya tunjukkan berikut. Oke, yang pertama adalah produk Honda. Ada yang mau jawab? Oke, silakan maju ke depan. Produk Honda. Silakan dijelaskan.
Di bagian mana yang kalian merasa puas dan tidak puas terhadap produk Honda? Perkenalkan dirinya dulu. Kenalan nama saya Amul kelas 12 Campuran. Saya akan menjelaskan faktor Kepuasan? tentang produk Honda. Oke, apa tuh kepuasannya? Keandalan mesin, Bu. Oke, keandalan mesin. Bahan bakar yang efisien. Harga yang kompetitif. Harga yang kompetitif. Lalu? Jaringan servisnya luas. Jaringan servisnya luas. Berarti harganya kompetitif, jaringan servis luas, mesinnya bagus. Oke, tapi ada tidak puasnya nggak? Bayu, oke, apa tuh? Coba sebutkan. Masalah teknis yang kurang. Masalah teknis yang kurang. Harga yang sangat naik signifikan. Harganya kadang cenderung naik signifikan. Contohnya PCX ya. Wah, mahal harganya 30 jutaan. Lalu? Kualitas bodi dan cat. Kualitas bodi dan cat. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Tidak? Oke. Oke, give a flash dulu untuk terima kasih Asmi dan Bayu. Oke, selanjutnya yang saya mau tanya mengenai produk daripada Samsung. Ada? Samsung? Oke, silakan maju. Berdua. Ayo, come on. Perkenalkan dirinya dulu, Kak. Oke. Perkenalkan dirinya dulu. Oke, faktor kepuasan ya. Nih, tadi ini Samsung. Kompetitornya ada nggak? Pesaing dia ada nggak? Ada. Apa? Infinix, Oppo, Vivo yang mendekati ya. Jangan sebutkan iPhone, nggak kelasnya, beda entry, ya kan? Beda entry mereka. Kemudian Honda, ini ada pesaingnya? Apa? Yamaha, Suzuki. Oke. Sekarang yang mau saya tanyakan sama kalian. Menurut kalian, mengapa beberapa pelanggan itu memilih untuk tidak mengeluh saat tidak puas? Tetapi langsung beralih ke kompetitor. Misalnya nih, saya tadi pakai Samsung, saya nggak puas. Kata salah satu Samsung itu old fashion, modelnya kurang bagus ya, apa bentuknya kurang bagus kayak nggak banget lah kayak gitu kan daripada yang lainnya. Kenapa saya nggak mau komplain ke Samsung? Kenapa saya langsung beli aja? Saya beli Vivo aja langsung. Hah? Kenapa? Nggak mau ribet satu. Betul. Ngapain ribet-ribet ya kan? Kita hubungi Samsung, aku nggak suka produkmu. Ini juga iya kan nggak ya kita pasti akan merasa nggak ditanggapi juga, iya kan? Nah, kenapa? Ada lagi selain nggak mau ribet, ada lagi nggak kira-kira? Apa tuh? Bener. Kadang kita mengisi survei, ya kan mengisi survei yang kayak saya tadi jelaskan, sangat bagus, sangat tidak bagus. Butuh waktu nggak? Butuh waktu ya kan. Sementara orang kadang mau cepet, ya kan. Jadi nggak worth it waktunya untuk terbuang ke sana. Ada lagi yang bisa menambahkan? Kenapa orang tidak mau komplain langsung ke perusahaannya? Oke, Irfan. Komplain, tapi tidak dilayani dengan baik. Iya, bukan pernah sayang tapi nggak disayang balik ya. Pernah komplain tapi tidak dilayani dengan baik. Kamu komplain tapi diabaikan, sering kayak gitu? Sering banget. Ada beberapa produk yang seperti itu. Jadi itu tadi, ngapain ribet-ribet kita mencari waktu untuk komplain ke perusahaannya, lebih baik kita langsung beralih ke kompetitor yang lain. Selain harganya lebih murah mungkin, kualitasnya lebih bagus. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait kepuasan dan tidak kepuasan pelanggan? Oke. Oh ya, itu tadi tambahan dari kenapa beralih ke kompetitor. Karena pelanggan pelanggan merasa perusahaan tidak peduli terhadap keluhan dari kita. Makanya ya capek-capek aja ya kan, Larissa untuk komplain. Oke, sampai sini ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau ditanyakan? Terkait kepuasan ketidakpuasan pelanggan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silahkan nanti kerjakan tugas di halaman 120 dan tolong ketua kelas kumpul bukunya di meja saya. Oke, kalau begitu saya akhiri pelajaran hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.